Halo, assalamualaikum sahabat semuanya. Kembali lagi di channel saya, Miselia Ayu. Kali ini kita akan bahas soal friendzone. Friendzone mungkin gak ya bisa jadi love zone? Gimana cara dan kiat-kiat serta tips untuk keluar dari friendzone? Dan gimana ya caranya supaya friendzone itu bisa jadi love zone? Kita simak ya. Friendzone adalah kondisi di mana salah satu pihak punya ketertarikan romansa yang tidak bisa diutarakan ke pihak satunya lagi, dan cenderung diam. Dilansir dari psikolog sahabat karib menjelaskan bahwa friendzone bisa terjadi karena beberapa hal seperti yang pertama, belum siap menjalin hubungan romantis. Yang kedua, takut terhadap komitmen. Yang ketiga, takut menerima penolakan. Yang keempat, perbedaan persepsi tentang hubungan. Dan yang kelima, hubungan tidak imbang karena kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi sehingga mau mencoba lebih jauh. Yang keenam, salah memahami maksud dari perilaku yang dilakukan oleh lawannya. Yang keenam, lebih nyaman jadi teman saja. Yang kedelapan, khawatir putus lalu merusak persahabatan. Yang kesembilan, merasa canggung terhadap perubahan status hubungan. Bila kamu berada pada situasi ini dan berniat kuat ingin keluar, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Berikut beberapa tips yang dari buku How to Get Out of the Friend Zone yang dikutip dari HuffPost. Yang pertama yaitu, akui kamu berada di friend zone. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyadari bahwa kamu dan dia hanyalah teman dan tidak bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius. Yang kedua, kadang kita juga perlu melihat pendapat dari teman kita. Jadi jelaskan bagaimana teman kamu melihatmu. Ketika temanmu itu melihatmu, mereka melihat kamu dalam beberapa hal yang bukan bahan untuk berpacaran. Oleh karena itu, kamu berada di situasi yang namanya friend zone. Yang ketiga, akui perasaanmu. Ada banyak cara untuk memulai pengakuan. Pada dasarnya, semua yang perlu keluar dari percakapan adalah agar kamu memberitahu temanmu bagaimana perasaanmu tentangnya. Dan untuk mendapatkan tanggapan perasaannya terhadap kamu, pengakuan yang baik adalah pengakuan secara langsung, di tempat yang sunyi, personal, dan dalam keadaan yang sadar. 4. Pisahkan diri dari temanmu. Perpisahan adalah tahap terpenting untuk keluar dari zona ini. Jika kamu tidak memberi mereka waktu untuk merindukan kamu, mereka tidak akan pernah merindukanmu. Jadi jangan kasih mereka waktu menanam kerinduan terhadapmu. 5. Miliki kehidupan. Memiliki kehidupan selain bersama temanmu itu adalah hal sangat penting agar keluar dari friend zone. Saat kamu membuat diri jadi kurang tersedia, ini adalah saat mereka mulai bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan. Yang keenam, ubah penampilan. Saat kamu datang dengan tampilan baru, tiba-tiba temanmu mulai bertanya-tanya, apalagi yang bisa kamu lakukan. Temanmu akan menganggap dirimu sosok misterius dengan bakat khusus yang bahkan tidak dapat mereka pahami. Yang ketujuh, ubah sikapmu. Apakah kamu sudah memeriksa sikapmu belakangan ini? Bagaimana kelihatannya? Tahu apa yang hilang? Perubahan sikapmu. Terkadang sedikit penyesuaian sikap dapat mengubah cara teman kamu melihatmu, dan itulah yang ingin kamu lakukan. Dengan seperti itu, kamu sudah keluar dari friend zone. Lihat reaksinya, apakah berubah? Dan jika tidak, maka memang kamu harus buat batasan dan melanjutkan hidupmu. Mengubah friend zone jadi love zone. Yang pertama, jaga jarak dulu supaya hubungan kalian bisa pulih lagi. Memberi jarak penting dilakukan demi membuat hubungan kamu dan dia kembali seperti dulu lagi. Untuk sementara waktu, mungkin kamu dan dia akan sedikit canggung. Tak apa, karena fase ini wajar dialami. Yang perlu dilakukan adalah beri jarak yang cukup antara kalian berdua selama beberapa waktu. Jika kamu tak ingin dia semakin jauh, stop mengirimnya pesan atau berusaha untuk menemuinya sekarang juga. Kedua, jangan beri hadiah apa-apa kecuali dia lagi ulang tahun. Memberi hadiah itu boleh aja, namun kamu juga harus pandai-pandai membaca situasi dan kondisinya. Beri hadiah ketika dia memang sedang merayakan ulang tahun. Jika tidak ada event apapun dan kamu memberi hadiah, bisa dipastikan dia malah akan merasa canggung dan kemudian menjauh. Yang ketiga, selalu waspada dan peka dalam membaca reaksinya dia. Kalau dia merasa semakin tertutup dan menjauh, bisa dipastikan dia masih belum siap untuk membuka hati. Yang keempat, jangan terlalu agresif dan selalu ingat untuk mengendalikan diri sendiri. Kamu boleh melakukan pendekatan, namun ingat untuk jangan terlalu agresif. Jika ini yang kamu lakukan, bisa-bisa dia justru akan makin jengah dengan padamu.
atau dia semakin merasa risih dan menghindarimu. Yang kelima, ajak teman lainnya ketika nongkrong bersama, supaya kalian berdua tidak merasa canggung ketika ngobrol berdua saja. Yang ketujuh, sesekali boleh chat dia, tapi jangan terlalu sering juga ya. Kamu bisa mulai menghubungi dia kembali, namun jangan terlalu sering juga. Kamu bisa membatasinya, misalnya ketika kamu chat, dia dibatasi waktu misalnya 2 hari sekali. Ini merupakan langkah bijaksana, karena dia juga tak akan merasa diteror oleh kamu. Yang ke-8, usahakan bicara hal-hal yang umum aja dan hindari hal yang terlalu personal. Bingung membicarakan hal apa ketika sedang ngobrol dengan dia? Kamu bisa membicarakan hal yang umum dulu, misalnya saja film favorit, band, hingga hal-hal yang sedang terjadi atau happening saat ini. Memang sih hal ini terdengar klise, namun percaya deh, hal ini manjur kok. Yang kesembilan, jangan ungkit masa lalu kalian berdua. Jika kamu gak ingin hubungan kalian kembali terasa awkward, yang ungkit masa lalu kalian lagi. Jika kamu membicarakan yang telah lalu, bisa-bisa dia akan ingat bahwa kamu dulu pernah menyukainya. Dan bisa dipastikan level hubungan kalian akan menjadi kembali seperti semula, friendzone. Yang ke-10, gak usah terlalu baper, santai aja. Santai aja tiap kali melakukan PDKT, jangan merasa terlalu terbebani dan menjadi baper. Banyakin berdoa juga berjuang ya. Yang terakhir, kalau memang dia gak mengirim sinyal balasan, lebih baik move on sekarang juga deh. Jika 10 poin di atas sudah kamu lakukan, tak ada sinyal balasan yang diberikan olehnya, sebaiknya kamu move on sekarang juga. Jangan buang waktumu untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti. Percayalah, di depan sana ada orang yang lebih baik yang sudah dipersiapkan buat kamu. Friendzone saat kamu perjuangkan menjadi love zone dan itu tidak berhasil cepat bangun. Lihat dunia nyata. Kamu hidup di dunia, bukan di alam, di mana kesempurnaan itu ada. Nikmati dan jalani ketidaksempurnaan ini, cepat move on, dan hargai hidupmu, cari kebahagiaan itu.